semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Dan kembali lagi dengan kami, Startup Squad Podcast. Bareng aku Nadine sebagai host hari ini. Di sini kita akan bahas hal-hal menarik seputar AI dan masa depan pekerja. Dijamin deh seru, santai, dan bikin kamu betah ngedengerinnya sampai akhir. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Aku bakal kedatangan tamu spesial yang nemenin kita ngobrol nantinya. Beliau ini adalah Desi sebagai narasumber kita hari ini. Seorang siswi Palkomtek yang keren abis. Halo Desi, apa kabar? Seneng banget nih kamu bisa hadir hari ini. Mungkin bisa cerita dulu ke teman-teman pendengar, gimana belakangan ini lagi sibuk apa? Halo semuanya, seneng banget bisa diajak ngobrol bareng Startup Squad Podcast. Kalau belakangan ini sih aku lagi sibuk kuliah, ngerjain tugas, terus project, sama ikut lomba kecil-kecilan. Seru sih, walaupun capek, tapi banyak pengalaman baru. Kamu produktif banget sih. Salut sih, kamu bisa membagi waktu antara kamu kuliah dan kegiatan yang lainnya. Nah, karena topik kita hari ini seputar AI dan masa depan pekerjaan, aku jadi penasaran. Pendapat kamu, seberapa penting sih generasi muda sekarang untuk memahami AI dari sekarang ini? Menurut aku penting banget sih kak, soalnya AI udah jadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget pekerjaan yang udah dibantu AI. Contohnya kayak nulis, analisis data. Kalau kita nggak belajar dari sekarang, bisa-bisa ketinggalan sama teknologi. Wah, betul banget sih. Jadi bukan cuma tentang ngerti teknologinya ya, tapi juga siap beradaptasinya. Nah, kalau menurut kamu, keterampilan apa sih yang harus atau yang paling perlu kita kuasai supaya bisa bersaing di dunia kerja yang makin digital ini? Kalau aku sih lihatnya penting banget kak untuk punya soft skill, berpikir kritis, kerja sama tim. Karena walaupun AI canggih, dia tetap butuh manusia untuk ambil keputusan. Selain itu, kita butuh minimal paham dasar-dasar teknologi, biar nggak gaptek dan bisa memanfaatkan AI dengan bijak. Setuju banget nih. Jadi intinya bukan cuma takut dengan AI, tapi belajar gimana caranya pakai untuk mendukung kita. Nah, ini menarik banget sih. Teman-teman pendengar juga pasti kepikiran buat mulai belajar AI dari sekarang. Tadi kita udah bahas pentingnya belajar AI dari sekarang nih. Nah, Desi, aku mau bahas sisi lainnya nih. Banyak orang bilang kalau AI itu bakal bikin banyak pekerjaan hilang. Menurut kamu bener nggak sih? Haruskah kita khawatir sama hal itu? Menurut aku sih iya dan enggak, karena memang ada beberapa kerjaan yang bakal digantikan AI. Contohnya yang bisa diotomatiskan atau sifatnya berulang-ulang. Tapi di sisi lain, AI juga menciptakan lapangan kerja. Contohnya data science, machine learning, bahkan pekerjaan kreatif yang dibantu AI. Jadi intinya, kita harus siap belajar keterampilan baru biar bisa ambil peluang itu. Jadi kuncinya itu bukan takut kehilangan pekerjaan, tapi fokus ke skill yang relevan. Nah, kalau gitu, menurut kamu ada nggak sih peluang kerja yang justru akan makin dibutuhkan karena adanya AI? Ada banget. Contohnya pekerjaan yang bersangkutan sama pengembangan AI itu sendiri. AI engineer, data analysis, prompt engineer. Selain itu kayak pekerjaan desain, marketing, content creator yang bakal makin berkembang karena AI bakal dibantu sama brainstorming. Tapi ide tetap dari manusia. Wah, justru peluangnya makin besar ya. Keren banget sih insight-nya Desi. Semoga pendengar kita makin menjadi semangat lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan kerja di era AI. Bilang ada peluang kerja baru yang muncul gara-gara AI nih. Nah, kalau menurut kamu keterampilan apa yang sebaiknya mulai dari kita pelajari dari sekarang biar bisa ikut bersaing di masa depan? Menurut aku sih, selain soft skill, kreativitas juga perlu belajar skill digital. Minimal dasar-dasar coding, analisis data, gimana pakai tool. Nggak harus jago banget, tapi paham konsep dasarnya supaya bisa kerjasama dengan teknologi.
Tapi aku penasaran juga nih. Ada orang yang takut AI, merasa AI itu bahaya karena bisa menggantikan manusia. Kalau kamu sendiri, kamu tim yang optimis atau pesimis soal masa depan AI? Aku sih optimis. Soalnya AI itu kan bahaya tergantung manusia yang pakai. Kalau kita pakai dengan bijak, AI bakal mempermudah kita dan bisa membuka peluang baru. Jadi harusnya kita semangat belajar, bukan takut. Setuju sih aku. AI itu kayak pisau ya, bisa bermanfaat atau juga bisa berbahaya. Tergantung siapa yang pegangnya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Apa pesan kamu untuk teman-teman pendengarnya yang masih ragu-ragu mulai belajar AI nih? Pesan aku sih jangan tunggu sampai nanti ya. Kita bisa belajar dari hal-hal kecil. Contohnya kayak belajar tools-tools AI gratis. Lama-lama pasti bisa. Dan siapa tahu malah ketemu passion baru. Intinya jangan takut teknologi. Karena teknologi dibuat untuk bantu kita. Betul sih. Obrolan kita hari ini tuh dari tadi keren banget ya. Dari tadi kita udah bahas banyak banget hal seru soal AI dan masa depan pekerjaan. Mulai dari pentingnya belajar AI dari sekarang, skill apa saja yang harus dipelajari, sampai-sampai gimana kita bisa tetap relevan walaupun teknologi kita makin canggih. Thank you banget ya Desi udah sharing pengalaman dan insight keren kamu nih di hari ini. Jujur, aku sendiri jadi makin semangat buat terus belajar ya. Kalian yang dengerin sampai akhir, kalian keren banget sih. Jangan cuma berhenti didengerin aja ya. Coba ambil action kecil. Hari ini cari tahu tentang AI, mainin tools gratisnya, atau ngobrol sama teman-teman soal teknologi biar nggak ketinggalan zaman. Dan seperti biasa, kalau kamu dengerin ini di Spotify atau platform lain, jangan lupa follow Startup Squad Podcast. Kalau nonton di YouTube, jangan lupa kasih like, pencet tombol subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kasih pendapat kalian di kolom komentar, tim optimis atau tim was-was soal AI. Siapa tahu kita bisa bacain episode selanjutnya nih. Dan see you next episode ya guys. Tetap semangat belajar, tetap semangat berkembang, dan jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kalian setiap harinya. Sampai jumpa.